Anda semuanya. Sekarang kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang tumbuhan, dan kita juga udah ulangan tentang tumbuhan tersebut. Sekarang kita lanjut ke materi baru. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah lebih baiknya ketua untuk memimpin doa kita hari ini supaya pembelajaran kita lancar dan aman. Nah, amin amin robbal alamin. Oke, sebelum belajar, coba Anda semua lihat di sekitar tempat duduk Anda, masih adakah sampah atau pakaiannya yang tidak rapi? Tolong dirapikan. Nah, oke ya. Selanjutnya kita lanjut ke ambil daftar hadir atau absensi. Nah, yang pertama Fatir Muhammad. Oke, yang kedua Damira, Putri Ramadhani, Nabila Trisna, Tita Sunia. Oke, jadi hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat dan dapat melakukan atau melaksanakan partisipasi dalam proses belajar pembelajaran saat ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau bahas sedikit tentang ulangan kita kemarin. Nah, sebelumnya kita udah ulangan tentang tumbuhan. Nah, di sini Ibu bawa hasil ulangan Anda semuanya. Rata-rata nilainya bagus, tapi ada beberapa orang yang nilainya itu di bawah KKM. Nah, nanti Ibu bagikan satu-satu. Siapa nilainya di bawah KKM, temui Ibu di kantor guru setelah pulang sekolah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran. Sebelum mulai, nah, kita mau review lagi materi sebelumnya karena berhubung ada beberapa teman kalian yang belum mencapai KKM. Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat ciri umum tumbuhan aja deh yang paling sederhana? Siapa yang masih ingat apa aja ciri umum tumbuhan? Atau ciri khasnya saja supaya tidak terlalu panjang sebelum kita mulai pembelajaran? Iya, kepada Tita. Punya dinding sel dan kloroplas, Bu. Nah, bagus ya. Jadi salah satunya itu dia memiliki dinding sel dan juga kloroplas untuk berfotosintesis. Nah, benar. Nah, jadi kemudian Ibu mau nanya lagi. Apa aja kelas dari Regnum plantae ini? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan kepada Dedek. Monokotil dan dikotil, Bu. Nah, monokotil sama dikotil. Nah, sebelum itu pasti ada subdivisinya terlebih dahulu yang seperti kita pelajari sebelumnya. Ibu harap Anda semua walaupun udah selesai ulangan harian, nggak lupa sama materi sebelumnya dan tetap mengulang-ulang, karena itu akan keluar juga nanti saat ujian walaupun kita udah berpindah materi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, siapa yang tahu apa saja ciri umum dari Kingdom Animalia ini? Ya, kepada Alvira, disilahkan. Dia itu multiselular dan bedanya dengan tumbuhan, dia bergerak, tumbuhan tidak bergerak, Bu. Oke, jadi benar ya disampaikan oleh Alvira tadi. Salah satu cirinya itu dia multiselular. Nah, Kingdom Animalia kan udah banyak selnya. Kemudian hewan itu tadi katanya bergerak, ya kan? Ada nggak yang mau membenarkan pernyataan Aldi yang tentang bergerak tadi? Nggak ada ya, berarti pendapatnya sama semua. Beda hewan dan tumbuhan itu bergerak dan tidak bergerak. Oke, kita simpan dulu, nanti kita bahas. Nah, selanjutnya, sebelumnya kan Ibu juga udah kasih tugas bikin mind mapping Porifera, Cnidaria, sama Stenopora seperti yang Anda udah kumpul tadi, yang udah Ibu masukin ke laci. Tadi Ibu lihat gambarnya atau konsepnya bagus-bagus semuanya, dari segi warna dan tulisan juga rapi. Nah, siapa yang kalau misalnya kalian itu membaca atau mengerjakan dengan sungguh-sungguh berarti tahu kan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang tahu apa ciri khas Porifera? Ya, Berpori, Bu. Nah, bagus, berpori ya. Nah, oke. Berarti Anda semua juga udah tahu kita sekarang belajar Kingdom Animalia dan beberapa filmnya.
Lanjut ke materi pembelajaran kita. Sebelum lanjut, Ibu mau menyampaikan dulu tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini supaya Anda semua itu tahu apa sih gunanya kita belajar ini, ya kan? Nah, yang pertama, kita perlu mengetahui apa saja ciri umum dari Kingdom Animalia. Yang kemudian kita juga perlu tahu tentang lapisan tubuh, kemudian struktur tubuh dan juga rongga tubuh serta simetri tubuh. Selanjutnya, karena waktu kita kan 45 menit kali 2 ya, 2 jam pelajaran. Nah, jadi kita kalau misalnya waktunya cukup, kita usahakan kita juga bakal belajar tentang porifera, cnidaria, sama stenophora. Nah, jadi di situ nanti Anda semua mungkin heran, kenapa cnidaria sama stenophora itu Ibu sebut filum, Bu? Itu kan kelas, Bu, atau subfilum, Bu. Ada yang bilang subfilum, ada yang bilang kelas, ya kan? Karena Ibu lihat tampangnya terheran-heran semuanya. Nah, kenapa filum, Bu? Kayak gitu kan? Kenapa dia bisa lebih tinggi gitu? Nanti bakal kita bahas alasannya. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Nah, Ketua, tolong ambilkan Ibu proyektor supaya bisa Ibu memaparkan slide PowerPoint-nya. Nah, oke, udah hidup ya? Udah. Nah, sekarang Anda lihat ya di slide yang udah Ibu tampilkan. Kita bahas dulu dari Kingdom Animalia. Nah, yang pertama dia itu multiseluler, artinya banyak sel, seperti yang disampaikan oleh teman Anda tadi. Kemudian dia itu bukannya bergerak, tapi berpindah tempat. Bedanya tumbuhan dan hewan itu dia berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Kan sebelumnya kita udah belajar kalau ada gerak pada tumbuhan, misalnya fotonasti misalnya yang mengikuti cahaya matahari, masa Anda lupa? Ya kan, jadi istilah yang tepat itu bukan bergerak, jadi perlu kita perbaiki sentence-nya yang tepat. Jadi dia bukan tidak bisa bergerak, tapi tidak bisa berpindah tempat. Lain halnya dengan hewan yang bisa berpindah tempat. Kenapa hewan bisa berpindah tempat? Ada yang tahu alasannya? Ya, silakan. Karena hewan tidak punya dinding sel, Nah, Bu. benar. Karena dia tidak memiliki dinding sel, makanya dia tidak bisa makanya dia bisa berpindah tempat. Mohon maaf, Bu, atas kesalahan ngomong. Nah, kita lanjut ke porifera dan sel yang teratai. Nah, seperti yang Anda lihat di depan, siapa yang pernah nonton film SpongeBob? Pasti semuanya suka film itu kan, walaupun itu udah diulang-ulang, pasti Anda semua juga suka film itu. Nah, SpongeBob itu salah satu contoh porifera. Dia itu porifera itu adalah hewan animalia yang paling sederhana dari struktur tubuhnya. Jadi dia sangat sederhana sekali. Dia itu punya, nah seperti yang Anda lihat gambarnya di depan, dia itu punya ostium dan osculum. Nah, lubang-lubang besar itu osculum, yang lubang kecil itu ostium. Nah, jadi nanti salah satu cara reproduksinya atau cara mengambil nutrisinya, dia masuk air melalui ostium, kemudian nanti disaring sisa-sisa organisme ataupun hewan-hewan kecil, sisa-sisa bangkai hewan yang ada di lautan yang kecil-kecil, kemudian nanti disaring dan air sisanya itu akan keluar lagi lewat osculum. Nah, jadi masuknya lewat lubang kecil, keluarnya lewat osculum yang lubangnya lebih besar. Nah, kemudian di situ juga ada spongosom, misalnya ada rongga gastrovaskuler juga. Nah, jadi seperti itu struktur tubuhnya. Nah, ciri-cirinya itu dia masih diploplastik, artinya dia masih punya 2 lapisan tubuh. Tidak seperti hewan yang biasanya kayak kucing, sapi, itu kan udah triploblastik selomata, sedangkan dia masih diploblastik aselomata. Untuk simetrinya sendiri dia itu asimetri. Jarang sekali porifera yang bisa dibagi dengan bagian yang sama. Misalnya radial atau bilateral itu nggak ada biasanya. Dia itu biasanya asimetri, jadi tidak beraturan bentuknya. Kemudian respirasinya itu dengan permukaan tubuh. Nah, jadi dia respirasi dengan permukaan tubuh, tidak sama seperti hewan ataupun kita yang punya paru-paru ataupun ikan yang punya insang misalnya. Karena itu akan kita pelajari nanti secara bertahap dari yang sederhana sampai ke bentuk yang lebih kompleks. Kemudian pencernaannya intra sel, belum memiliki sistem syaraf
Kemudian dia reproduksi vegetatifnya itu dengan bentuk tunas atau gemul, dan generatif itu melalui persatuan gamet jantan dan betina. Nah, jadi nanti setelah ada gametnya itu atau tunasnya itu, dia akan terbawa oleh air laut. Jadi dia tidak diam di satu tempat, tapi terbawa air laut dan nanti akan tumbuh di tempat mana dia berhenti, seperti itu. Jadi dia tidak dekat dengan induknya, tapi dia terbawa oleh air laut karena ukurannya yang kecil tadi. Nah, di sini sebenarnya di sebelahnya Nanda juga bisa lihat ya kan, perbandingan karakteristik porifera dan Coelenterata, tapi Coelenterata itu kita skip dulu karena kita fokus ke porifera aja dulu. Di porifera itu adalah organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori sehingga air dapat melewatinya, seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Next, kemudian struktur tubuhnya, tadi kan udah Ibu jelaskan bagian-bagiannya. Nah, jadi dari tubuh spons itu sendiri disokong oleh mesohil namanya. Nah, mesohil itu zat yang mirip jelly yang tersusun dari kolagen, yang mengandung amebosit, yang memiliki berbagai fungsi seperti mengedarkan sari makanan, kemudian membuang partikel sisa metabolisme, dan juga reproduksi tadi. Jadi semua kegiatannya diatur dalam tubuhnya yang masih sederhana tersebut. Tidak ada organ-organ tertentu, tapi semuanya diatur dalam satu tubuh tersebut. Kemudian untuk bentuk tubuh dan rangkanya, tubuh spons itu dibagi menjadi 3 macam: askonoid, sikonoid, leukonoid. Nah, jadi ada 3 water cycles. Nah, jadi ada 3 siklus air seperti yang gue sebutkan sebelumnya. Nah, dari Anda bisa lihat askonoid sampai leukonoid itu. Nah, jadi yang dari paling sederhana sampai ke yang paling kompleks. Nah, jadi askonoid itu tidak ada percabangan, kemudian sikonoid itu ada 2 cabangnya, dan leukonoid itu banyak sekali cabangnya. Nah, kemudian kita lanjut ke klasifikasinya. Nah, ada 4 kelas dari filum ini. Yang pertama Calcarea. Nah, disebut juga spons kapur karena karakteristik spikulanya terbuat dari kalsium karbonat. Kemudian hexatinellida. Kemudian juga Demospongiae dan Homoskleromorpha. Nah, bisa Anda lihat semua di depan apa perbedaannya. Kalau Calcarea berarti dia kapur, Calcarea. Kemudian hexatinellida. Nah, dari kata-kata hexa itu bisa dikatakan kalau dia itu ada spikula, silika kaca. Kemudian Demospongiae jadi dari benang-benang spongin, dan juga Homoskleromorpha. Nah, awalnya Homoskleromorpha ini oleh para ahli dimasukkan ke dalam Demospongia, tapi karena ada perbedaan yang mendasar, yaitu perbedaan secara genetik, makanya dia dipisah menjadi kelas yang baru. Sama halnya dengan Coelenterata dan juga yang dipisah jadi Cnidaria dan Ctenophora. Nah, sekarang kita lanjut ke peranan. Kalau misalnya peranan kita skip karena itu bagian dari Leukopedia Nanda. Nanti kita lanjut ke Cnidaria dan Ctenophora. Nah, jadi mereka seperti yang Ibu janjikan tadi akan kita bahas kenapa mereka dipisah. Oh iya, Ibu baru ingat tadi Ibu tentang pori-pori. Nah, sebelum kita lanjut ke Cnidaria sama Ctenophora, Ibu mau nanya ke Anda semuanya. Ciri khas dari porifera itu kan dia berpori. Nah, apakah kita manusia juga termasuk porifera? Kan kita juga ada pori-pori. Apakah kita sama dengan mereka? Tidak sama, iya kan? Tapi apa alasannya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, kita jadikan PR. Ibu nggak mau kasih tahu jawabannya sekarang. Anda cari jawabannya dan pertemuan berikutnya Ibu tagih lagi jawabannya ya. Kemudian nanti Ibu juga nanya satu pertanyaan lagi tentang pigmen. Nah, porifera ini banyak sekali warnanya. Lebih dari 12 warna, mungkin sama dengan warna cat. Ada ratusan warna, banyak sekali warnanya. Nah, kenapa warna porifera itu banyak sekali? Apa penyebabnya selain pigmen apa? Ragu juga ya. Oke, jadi itu juga Ibu jadikan tugas. Ada 2 pertanyaan yang akan Ibu tagih di pertemuan berikutnya. Jadi kita udah bahas porifera secara keseluruhan. Sekarang kita lanjut ke Cnidaria. Ibu duduk ya, Anda semuanya.
Nah, yang pertama, Cnidaria adalah sebuah filum yang terdiri dari 1000 spesies hewan sederhana yang hanya ditemukan di perairan, kebanyakan lingkungan laut. Nah, jadi kalau misalnya Nanda semua nonton SpongeBob, itu lihat kan ubur-ubur yang sering ditangkap SpongeBob, itu tuh adalah contoh dari Cnidaria. Seperti gambar yang Ibu tampilkan depan, itu Cnidaria ya. Nah, apa bedanya sama Ctenophora, Bu? Sebelum kita bahas lebih lanjut. Nah, Ctenophora itu kayak ada center-centernya, ya kan? Dia itu lebih terang daripada Cnidaria. Nah, karena sengatnya ini berbeda dengan Cnidaria. Nah, dari yang bercahaya itu nanti ada di bagian tengahnya, itu Anda lihat, ya kan, di bagian tengah. Nah, itu nanti yang paling berbahaya. Jadi di sini konsepnya paling cantik itu yang paling mematikan. Makin cantik spesies tersebut, makin mematikan spesies tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke ciri-ciri Coelenterata, karena dia ciri secara umumnya sama tapi beda alat penyengat. Dia juga diploblastik, masih diploblastik, tapi bedanya dia sudah bergerak kan, punya tentakel. Sedangkan Porifera tadi dia tidak bergerak sama sekali, dia hanya diam di satu tempat, tidak berpindah. Kemudian tapi kenapa dia masuk ke hewan, Bu, kalau misalnya dia tidak berpindah tempat? Nah, si tunas tadi, dia kan tidak diam saat dia sudah menjadi tunas atau gemol, tapi dia diam itu saat sudah dewasa. Walaupun dia diam, dia tetap melakukan proses metabolisme dengan masuknya air lewat ostium dan keluar lewat osculum tadi. Nah, kemudian respirasinya masih dengan permukaan tubuh, tapi bedanya pencairannya tidak cuma intrasel, tapi juga ada ekstrasel. Sudah memiliki sistem syaraf lebih dari Porifera tadi. Kemudian reproduksinya itu vegetatif dengan tunas juga. Generatif itu melalui persatuan jantan dan betina, karena umumnya secara keseluruhan reproduksi generatif kan memang persatuan gamet. Nah, kemudian lanjut ke kelas struktur tubuhnya. Nah, ada dua bentuk dari Coelenterata ini Anda semuanya, ada yang bentuk polip, ada yang bentuk medusa. Nah, kalau misalnya hidra itu bentuk apa? Ada yang tahu? Polip, Bu. Nah, benar ya yang dijawab oleh Dede tadi. Nah, oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini Ibu mau bahas kelas-kelasnya, klasifikasinya. Kalau Cnidaria ada 3 klasifikasi atau kelasnya. Yang pertama kelas hidrozoa, yang hidupnya di air laut maupun air tawar yang agak dangkal. Kemudian Scyphozoa yang memiliki bentuk seperti mangkuk. Nah, kemudian juga Anthozoa yang memiliki tentakel yang beraneka warna seperti bunga. Nah, seperti gambar yang Anda lihat di depan. Nah, lanjut ke Ctenophora. Nah, Ctenophora ini ubur-ubur sisir. Nah, ya, jadi nama lainnya itu sering dipanggil ubur-ubur sisir yang tidak bertulang belakang, hidup di perairan laut, kemudian menyerupai ubur-ubur walaupun memiliki perbedaan dari alat sengat tadi. Nah, klasifikasinya ada kelas Noda dan Tentaculata. Nah, bisa Anda lihat di depan gambarnya. Jadi dia punya warna neon seperti itu ya kan. Kelas Noda tidak mempunyai tentakel, sedangkan kelas Tentaculata punya tentakel. Nah, oke. Tugas selanjutnya, nah, silakan Anda duduk berkelompok, nanti seperti yang tertulis di depan, nanti akan dipanggil satu-satu ya. Ini perwakilan kelompok 1 KPD-nya. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang harus diisi. Yang pertama di sini ada Porifera, kemudian materi Coelenterata juga. Nah, nanti kerjakan ini selama 15 menit berkelompok, kemudian nanti kelompok yang presentasi akan menjelaskan selama 10 menit, kemudian nanti kita tutup pembelajaran kita. Oke, sekarang Anda Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya silakan kerjakan berkelompok. Nah, jadi tadi udah 15 menit diskusinya, kemudian sekarang lanjut presentasi. Nah, jadi dari 5 kelompok yang ada, kita presentasi 2 kelompok dulu ya.
Nah, dua kelompok ini presentasi materi Porifera satu, kemudian yang Cnidaria dan Ctenophora satu. Karena Cnidaria dan Ctenophora itu tadi ibu satukan tulisnya. Oke. Yang pertama tampil ibu mau kelompok 3 yang tampil Porifera. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi LKPD Porifera seperti yang diminta oleh ibu. Nah, jadi pendahuluannya, Porifera itu merupakan suatu hewan yang paling sederhana dari antara hewan-hewan lainnya. Banyak sekali peranan bagi kehidupan manusia, dan juga Porifera ini lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Nah, jadi yang pertama, kita mulai dulu dari dampak positif. Nah, sebagai pembersih kulit saat mandi, atau kita sebut juga dengan spons mandi. Nah, contohnya pada Demospongia dan Spongilla. Nah, kemudian juga sebagai komunitas perdagangan seperti Euspongia, bentuknya yang cantik. Kemudian juga sebagai hiasan. Nah, sebagai hiasan ini rata-rata semua spesies bisa, dan kebanyakan Hexatinellida karena bentuknya lebih cantik. Kemudian juga penyusun koral atau terumbu karang, yang mana sangat penting bagi ekosistem perairan laut. Kemudian juga Calcarea untuk membersihkan badan, untuk spongipuring juga. Kemudian contohnya itu Granti dan juga Leuscolenea, dengan cara yang pertama, kita ambil dan kita pukul-pukul, kemudian putihkan dan juga potong dan keringkan. Nah, selain itu, zat kimia yang dikeluarkan Porifera ini juga memiliki potensi obat kanker dan obat penyakit lainnya. Nah, dampak negatifnya, kalau misalnya kita berjalan di laut dengan keadaan telanjang kaki, nah kerangkanya kan tajam, biasanya Hexatinellida tajam. Nah, itu dapat menyebabkan luka dan terinfeksi. Kemudian kalau misalnya dalam segi nutrisi, Porifera ini memangsa atau pemakan plankton yang merupakan organisme penting. Jadi sebenarnya ini bukan dampak negatif sih, tapi salah satu bentuk ruginya saja. Nah, itu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar ya yang disampaikan oleh kelompok 3. Jadi tadi juga cukup baik penjelasannya. Misalnya tadi peranan yang menguntungkan ini itu sebagai hiasan. Nah, bagaimana apa saja spesiesnya dijelaskan secara detail, bagus. Dampak yang merugikan apa, bagaimana contohnya. Nah, ini benar. Memang seperti itu diskusi yang ibu harapkan. Nah, apakah semua wota dari kelompok 3 berpartisipasi? Walaupun tadi ibu memperhatikan, tapi ibu ingin kejujuran dari anda semuanya. Ada, Bu. Oke, bagus ya. Tadi ibu memperhatikan memang semuanya berpartisipasi dan mereka juga berpartisipasi. Ada tadi satu kelompok yang ibu lihat ada satu orang yang cukup diam, sepertinya mengantuk. Ibu juga tidak tahu apa penyebabnya, mungkin terlalu malam tidur, main games dan sebagainya. Mudah-mudahan depannya tidak seperti itu lagi. Oke, lanjut ke yang berikutnya, Cnidaria dan Ctenophora. Ibu mau kelompok 5 yang menjelaskan. Nah, baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan LKPD, Cnidaria, dan Ctenophora. Nah, jadi di gambar pertama itu ada sinitel namanya, atau nama latinnya itu Chrysaora fuscescens. Nah, jadi tentakelnya itu panjang dan juga tipis, jadi ditemukan biasanya di pantai timur Amerika Selatan. Nah, spesies ini punya 24 tentakel yang sengatnya sangat beracun, dengan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, sehingga jika terkena sengatnya itu, jika tidak ditangani segera, dapat menyebabkan kematian sebagai akibat fatalnya. Kemudian untuk gambar kedua itu ada Cyanea sp, atau disebut juga dengan surai singa. Nah, ini adalah salah satu hewan yang tidak berbahaya, ubur-ubur tidak berbahaya dari keempat gambarnya. Jadi di antara 4 gambar, cuma ini yang tidak berbahaya. Nah, tidak menyebabkan gatal sama sekali. Kemudian banyak di Pulau Kakaban, ditemukan di perairan Pulau Kakaban. Nah, dan sering dijadikan objek wisata oleh orang. Kemudian yang ketiga itu ada ubur-ubur kotak yang hidup lepas di pantai Darwin dan Queensland Utara. Nah, penyengat yang paling kuat di Australia yang bertanggung jawab dengan menyebabkan 70 kematian di Australia. Nah, ubur-ubur ini bertahan diri dengan menyuntikkan racun melalui reseptor kecil di sepanjang tentakelnya.
Jadi ini cukup berbahaya sekali. Kemudian yang keempat itu ada Ctenophora. Nah, ini salah satu Ctenophora di antara 4 gambar. Yang tadi itu Cnidaria, kemudian ini satu-satunya Ctenophora. Nah, Ctenophora ini sering ditemukan di Tasmania, Australia. Nah, contohnya pada gambar ini adalah Pleurobrandsdana plieus. Nah, sengatnya ini cukup mematikan dan sangat berbahaya dan juga cukup merugikan. Nah, jadi kebanyakan Ctenophora ini berbahaya ya teman-teman, dan umumnya itu sering ditemukan di dasar-dasar, tidak ada Ctenophora yang di pangkal-pangkal atau di bagian atas laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Tadi udah disampaikan ya sama kelompok penyaji mengenai LKPD yang kita bahas. Sekarang kesimpulannya belajar kita hari ini, tadi kita udah belajar tentang Kingdom Animalia. Ciri-cirinya tadi Anda semua pasti udah dalam kepala semuanya. Kalau di luar kepala berarti sama aja kosong, ya kan? Oke, Porifera tadi juga udah. Tapi ingat 2 PR yang Ibu berikan tadi mengenai Porifera. Kenapa kita tidak termasuk Porifera juga? Dan yang kedua, pigmen warna yang pada Porifera tadi, selain dari pigmen apa penyebabnya? Jawabannya 2 itu Ibu kasih clue. Jawabannya cukup singkat, tidak terlalu panjang, dan cuma 1 sentence, 1 kalimat saja. 2 kalimat paling banyak ya. Oke. Nah, mungkin semua materinya udah kita bahas. Alhamdulillah waktu kita cukup untuk bahas materi Porifera dan juga Kingdom Animalia dan juga Ctenophora ini, Cnidaria juga. Alhamdulillah cukup, tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti minggu depan kita lanjut ke Vermes, cacing-cacingan. Berarti Nematomintes sama Annelida. Kalau misalnya waktu kita cukup, kalau tidak sampai materi yang cukup aja dulu. Nah, seperti biasa, sebelum pulang Ibu mau kasih evaluasi untuk Anda semuanya. Langsung jawab ya di soalnya kuis 10 menit. Yang pertama, sebutkan 3 ciri khas, bukan ciri umum ya, ciri khas Kingdom Animalia. Yang kedua, langsung jawab, nggak usah pakai soal. Yang kedua, sebutkan klasifikasi dari Porifera. Ada berapa tadi, ayo? Ibu nggak mau kasih clue. Oke, sebutkan. Kalau misalnya Nanda bisa menyebutkan ciri khasnya, misalnya kelas 1, kenapa disebut itu? Karena dia tersusun atas ini misalnya. Ibu akan kasih bonus nilai. Soal terakhir, sebutkan nama alat sengat atau alat pertahanan pada Ctenophora yang membedakannya dengan Cnidaria. Atau langsung 2 aja, sebutkan pertahanan atau perlindungan diri dari Cnidaria dan juga Ctenophora. Nah, oke. Ibu tunggu 5 menit lagi. Oke. Tidak ada yang mencontek atau memberitahu satu sama lain. Kalau sampai kedapatan, Ibu nolkan nilainya. Tidak ada toleransi. Oke, sebentar lagi ya Anda semuanya. Soalnya cukup gampang menurut Ibu. Penyempur 1, Ibu cuma minta 3 ciri khas. Oke. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sampai 1 belum ada yang naruh di depan, atau kumpul ke meja terdepan aja dulu, nanti Ibu ambil di meja terdepan. Sampai 1 belum terkumpul di meja depan, Ibu kosongkan nilainya. 2, 1.
Oke, kelihatannya udah terkumpul semuanya ya. Nanti taruh aja di depan biar ibu yang ambil. Nah, ibu tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah materi kita tercapai. Ananda juga berperan aktif dalam pembelajaran, ibu senang sekali. Kemudian untuk pertemuan berikutnya ibu harap tidak ada lagi yang mengantuk. Karena tadi ada satu orang yang ibu lihat matanya berat sekali, tinggal 3 watt kayaknya, udah mau ganti lampu itu sebenarnya. Ibu nggak tahu alasannya kenapa. Nanti kalau misalnya ingin berbagi kisah dengan ibu mengenai hal tersebut juga boleh, supaya ibu tidak negatif thinking ya kan. Pikiran ibu sekarang pasti dia lagi main game kayak gitu, terus dia tidur begadang kayak gitu loh. Nah, oke. Ibu juga terima kasih sekali atas partisipasi dan perhatian Anda semuanya. Dan ibu juga senang Anda semua menikmati pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk Anda juga dan ibu juga. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.